Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dr. Arendara, dan rekan saya, Praska, Jidani Ramadan, dan Stanley Angelo. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang manajemen proyek. Di sini kami mendapatkan studi kasus fitness center. Nah, masuk yang pertama itu ada project charter, yang mana project charter ini adalah untuk memulainya sebuah proyek. Dokumen ini berfungsi sebagai persetujuan resmi dari manajemen atau sponsor proyek untuk memulai kegiatan proyek. Dan dalamnya berisikan ujian proyek, skop, stakeholder, sumber daya, dan otoritas manajer proyek. Nah, di sini kami judulnya itu Muscle Gym Smart Fitness Management System. Nah, bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pada gym itu. Nah, ini dia anggotanya. Tanggal. Terus ini objektif. Di sini kami nanti membuat web daftar program gitu. Nah, lanjut fungsinya. Proyek ini dikerjakan oleh mahasiswa dengan waktu yang terbatas. Ini juga berbasis web. Oke, lingkup skopnya itu ada halaman registrasi, formulir, itu ada kelas juga, dan desain yang sangat bagus, sangat tampilan yang menarik. Ini yang tidak masuk itu premium atau ada berlangganan premium dan semacamnya. Lalu sini ada daftar milestone-nya. Ini ada inisiasi perencanaan proyek, ada perencanaan UI-nya, pengembangan admin, dan validasi ujiannya. Lalu evaluasinya. Ini tanggal sini. Lalu di sini ada impact statement-nya, dampak dan yang terdampak, misalnya meningkatkan kesadaran akan usaha dipuna, mempermudah manajemen itu di bagian admin. Lalu sini ada role-nya dan peran tanggung jawabnya. Di sini ada sponsornya. Ada ini Ibu Kaprodi dan Bapak Janalif dan dosen-dosen yang berkolaborasi di mata kuliah yang kolek. Ini pengajaran saya dan atas tampilnya untuk semuanya. Lalu di sini ada resource. Nah, ini anggarannya 0 karena kami sendiri yang buat. Oke, ada risikonya. Ini waktu menjadi SMP dan timeline tidak mengganggu timeline jadinya. Ada error atau ada agama teknis. Nah, seperti itu. Lalu di sini sukses instrumennya. Di sini digunakan di mulai 3 anggota gym. Lalu ada fitur aktivitas. Lalu ada desain antar yang responsif dan fitur admin yang sangat menarik. Proyek ini selesai pada bulan Juli. Nah, sekarang juga bulan Juli selesai. Oke, lanjutnya ada signature tanda tangan sama dan KPI terlibat dan sendiri sebagai manajer proyeknya. Lanjut di sini ada business case. Oke, business case. Terus saya akan lanjutkan yang bagian bisnis case. Yang bagian bisnis case ini adalah untuk perkenalan bisnis yang diterapkan untuk pada masa ini. Di sini ada pertama ada introduction atau background dari project, tujuan dari kita melakukan bisnis ini. Terus ini ada current situation atau opportunity dalam menerapkan pada bisnis project kami. Yang berikutnya sini ada yang keempat itu ketika assumption constant. Itu memiliki sebuah asumsi atau kendala yang diterapkan pada bisnis ini. Berikutnya sini ada yang bagian pertama sini akan di skip dulu, akan saya jelaskan yang itu bernama analisis option. Di sini ada berbagai opsinya, itu ada 2 option, lalu ada recommendation di bagian bawahnya. Nah, itu rekomendasi yang menggunakan JS, yaitu penggunaan fitur yang kami terapkan untuk bisnis ini. Berikutnya sini ada preliminary project requirement, itu untuk bagian untuk menerapkan serta pembuatan tentang bisnis case ini. Itu kan desain terbuka halamannya, itu pencarian dan formulirnya. Terus ini ada budget estimate dan financial analisisnya. Itu sebuah anggaran yang digunakan untuk pembuatan pada bisnis project ini. Nah, berikutnya sini ada schedule estimate. Nah, di sini seperti yang kita tengok, di sini ada schedule estimate. Awal periodenya itu kita mulai pada tanggal 24 ya, dari bulan 5. Lalu memulai pengerjaannya pada tanggal 29 April. Lalu pengestimasi selesainya pada tanggal 10 Juli. Terus ini 29 sampai 6 Mei itu melakukan inisiasi proyek, penyusunan bisnis case-nya. Lalu di tanggal 7 sampai 5 perencanaan tentang kota atau tampilan. 26 sampai 20 pengembangan sistem. 20 sampai tanggal 20 Juni sampai tanggal 1 Juli itu pengujian. Tanggal 3 sampai 9 itu penjualan sistem. Dan tanggal 10 itu evaluasi finansial. Terus ini ada potential risk itu berbagai macam risiko yang mungkin akan terjadi. Ini ada bagian bisnis project kami ini. Terus ini ada SIB, berikutnya itu financial analysis, arsitek, pengembangan sistem, pendapat komputer, pelatihan, promosi digital, ujian, dan biaya tidak juga. Total jumlahnya sampai itu ada 30 juta. Lalu di bagian yang kedua ada estimasi waktu. Nah, di estimasi waktu ini ada berbagai tanggal dan yang ditetapkan pada bagian itu, yang tanggal 29 April sampai 10 Mei. Lalu di bawahnya itu ada tanggal 11 April dan 18 April. Nah, itu tampilan UI-nya. 19 sampai 21 itu pengembangan sistemnya. Tanggal 22 itu pengujian sistemnya. Tanggal 29 sampai 5 Juli itu finansial fitur. Tanggal 6 Juli sampai 9 Juli perencanaan sistemnya. Nah, di sini ada Aris akan diterapkan pada dan juga pada dasar. Baik, saya akan menjelaskan tentang identity risk atau Fishbone diagram. Itu Fishbone diagram dikenal juga sebagai diagram sebab akibat atau Ishikawa, digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dan suatu permasalahan dalam kasus muscle gym. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya efisiensi dan keteraturan operasional karena belum mempunyai sistem digital dan terintegrasi. Saya akan jelaskan singkat saja, yaitu di sini kurangnya efisiensi keteraturan dan operasional muscle gym karena belum adanya sistem digital. Itu mungkin disitu di sistem manusianya itu adalah pelatih dan staf terbiasa dengan sistem manual, teknologinya itu tidak ada sistem manajemen member, peralatannya itu tidak ada instruktur sistem sebelumnya yang bisa ditingkatkan pada bagian proses pendaftaran masih dicatat manual, masih di Excel gitu ya kan. Lalu di lingkungan yaitu basis peserta yang belum terbiasa dengan sistem online. Lalu manajemen belum ada alur kerja digital yang terdokumentasi. Oke. Ya, permasalahan ini menyebabkan
menyebabkan proses-proses penting seperti pendaftaran member, catatan kehadiran, serta pengelolaan kelas masih dilakukan secara manual. Hal ini dan berdampak pada lambatnya progres operasional, risiko kehilangan data, kesulitan dan aktivitas member secara struktur. Dan ya, lumayan panjang. Kita akan lanjut ke bagian matriks koreksi. Nah, ya, matriks ini dibuat untuk mengidentifikasi dan memetakan risiko utama dari Mascojin dalam proses digitalisasi sistem operasional. Setiap risiko dan risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya, probability dan tingkat dampaknya impact terhadap kelancaran aktivitas operasional GIM. Matriks ini menjadi dasar untuk menetapkan prioritas mitigasi dan tindakan sistem. Masalah utama Mascojin adalah belum adanya sistem digital integrasi untuk mengelola data keanggotaan, kehadiran dan aktivitas pelanggan berdasarkan analisis terhadap 6 faktor penyebab utama, yaitu teknologi, proses, lingkungan, manusia, peralatan, dan manajemen. Faktor teknologi memiliki risiko tertinggi karena belum tersedianya sistem CSM, fitur otomatisasi kehadiran dan potensi bug dengan peluncuran, dan sisi proses pencatatan aktivitas dan feedback masih dilakukan secara manual. Risiko menyebabkan kehilangan data dan keterlambatan pelayanan. Lingkungan menjadi faktor menengah hingga tinggi karena sebagian besar pelanggan belum terbiasa dengan sistem digital, terutama untuk pendaftaran online. Hal ini menimbulkan potensi penolakan awal dan rendahnya tingkat keamanan sistem. Itu kesimpulannya, fokus mitigasi perlu diarahkan pada kesiapan teknologi dan proses operasional, disertai dukungan pelatihan staf, penyusunan SOP, serta pendekatan bertahap terhadap pelanggan. Pendekatan ini penting untuk memastikan keberhasilan implementasi digital Mascojin. Nah, pada bagian ini saya akan melanjutkan yaitu cost benefit analysis. Nah, di sini bagian cost benefit analysis itu mengevaluasi biaya serta memandikan total biaya proyek seperti tangkap keras, latihan dan berbagai macam yang akan ditetapkan pada di proyek nanti. Nah, yang pertama sini adalah tabel pertama, sini adalah komponen biayanya, baik hardware, konsultan, training, supplies, support, sama maintenance. Nah, seperti yang kalian itu cost atau biayanya itu sekitar seperti itu. Nah, setelah itu saya akan lanjutkan tabel kedua. Bijakan itu adalah inventory service atau penyimpanan inventory yang untuk mengimplementasikan sistem CRM sesuai dengan value harganya seperti itu. Lalu berikutnya ada tabel ketiga, asumsi finansial. Itu berbagai macam yaitu discount rate, sensitive cost, sensitive atau yang benefit dan cost yang sebelumnya, lalu annual change di production, lalu di benefits juga ada. Nah, nanti itu sekitar 10% sampai ada sekitar 5% dan 1,1 dan 0,11 seperti itu. Nah, berikutnya di tabel keempat adalah proyeksi nilai tabungan. Maksudnya adalah perkumpulan dari semua yang terlibat itu, dari hardware, software, konsultan, training, dan total department. Itu banyak pada tahun di nol, seperti itu tampilannya dan harganya. Lalu berikutnya adalah supplies yang berkesannya. Mereka Oke, selanjutnya masuk ke mind map activity atau WBS, yang mana WBS adalah work breakdown structure, alat manajemen proyek yang membagi proyek besar jadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. WBS map ini adalah visualisasi dari struktur ini. Nah, di sini terbagi jadi yang pertama ada perencanaan awal, desain tampilan, pengembangan sistem, kemudian fitur, peluncuran proyek, serta ada pemeliharaannya. Nah, ini terbagi menjadi beberapa komponen kecil. Nah, di sini untuk lengkapnya. Nah, ini untuk mind map activity-nya dari project fitness nih. Lanjut itu ada penjadwalan bis projectnya pada Raska. Oke, penjadwalan seluruh aktivitas lengkap dengan assign resource dan producer base project. Mengorganisasi seluruh aktivitas proyek sistematis, menetapkan urutan dependensi antar tugas, serta mengalokasikan sumber daya seperti personel, operasi, dan peralatan. Tiap aktivitas tujuannya adalah untuk memastikan jalannya proyek lebih terstruktur, optimal, dan mudah dikendalikan dengan capai penyelesaian. Ya, seperti ini dia contohnya ya, bagian kami di projeknya. Nah, berikutnya sini adalah kualitas. Itu berbagai tahapan yang harus ditetapkan setelah aktivitasnya, siapkan dan perencanaan proyek, ada analisis kebutuhan sistem, ada desain UX, lalu ada pengembangan frontend, ada pengembangan backend atau database, lalu ada integrasi sistem dan API-nya, berikutnya ada pengujian sistem atau testing dan debugging, lalu ada deployment dan maintenance awalnya, lalu ada total biaya itu sampai sekitar 46 juta, 470 juta. Ya, berikutnya ada rencananya dan kumulatif pencarian seperti tahapannya. Dan di bagian berikut ini adalah bagian tahapan sebelumnya ke bawah saja. Nah, situ ada penahapan yaitu grafik berupa S, yaitu memperlihatkan perbandingan antara rencana dan realisasi pada pekerjaan proyek yang sama minggu ini yang kami kerjakan. Itu menunjukkan sejalan sesuai dengan rencana yang kami tetapkan. Oke, ini report project. Raska, tolong jelaskan kenapa ini nol. Oke, baik. Di sini nih kenapa bisa nol? Mungkin ada kesalahan teknis atau segala macam ya. Saya juga kurang ngerti sebetulnya. Tapi di sini bagian sini Biku sangat banyak bekerja sekali untuk tim ini ya guys ya. Ini jadi banyak ini. Jadi ya seperti ini ya jadinya ya guys ya. Mungkin ini ada baik, saya ke bawah. Report project sisi overall ini. Jalannya apa nih? 3 orang tersebut mengalami overloaded karena banyak sekali pekerjaan dan cuma itu yang terjadi. Namun apabila di schedule maka jadwal yang disusun mungkin akan jadi lebih normal dan sesuai akan planning dan seirama dan pekerjaan. Baik, terima kasih. Saya akan lanjut kepada Oke. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami, Bapak Janalif dan Kak Nur Mufita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang kami ataupun ada yang kurang dalam
pengerjaan kami, terutama di MIS Project-nya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami bertiga pamit undur diri. Kami tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.